Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center, atau yang kerap kami sebut ICC, adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak, atau yang kami sebut iKids, dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study, yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya, setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Yang luar biasa lambaikan tangannya, kasih tos, kasih fist bump, kanan kirinya, Tuhan luar biasa ya dalam hidup kita. Amin, Happy New Year, selamat tahun baru, sudah cukup liburannya? Tadi pagi katanya kurang, gimana siang hari ini cukup liburannya? Cukup dan kurang dan lain sebagainya, kalau kurang minta sama Tuhan ya. Tuhan itu baik, dia kasih sesuatu yang kita perlukan. Amin. Praise the Lord. Well, saya connectin dulu ini sebentar. Kita masuk tahun yang baru, tahun ini kita belajar tentang satu tema yang baru, yaitu mengutamakan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan. Sorry, tangan kiri. Ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Dahulu kerajaan Allah dan apa? Maka apa? Semuanya itu akan tambahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan, amin. Dan percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan bagi gereja kita, bahwa kita memasuki tahun di mana kita harus semakin sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya. Semakin sungguh-sungguh mengenal pribadinya, tahu jalan-jalan Tuhan, bisa memilih dengan tepat dalam setiap hari keputusan saudara, dan banyak hal. Karena hari-hari terakhir firman Tuhan katakan akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir dan ini mulai sedang terjadi dan hari-hari ini lebih intens lagi di seluruh belahan dunia, saudara. Peperangan di mana-mana dan lain sebagainya, dan saya percaya Yesus akan datang segera. Dan tanda-tandanya sudah semakin amat nyata dan kita harus bersiap diri. Dan hari-hari terakhir firman Tuhan katakan orang akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang akan fokus sama apa yang dia bisa dapatkan karena orang nyelamatin diri sendiri. Ya.
dan menjadi hamba uang. Makanya tema ini adalah tema yang saya percaya datang daripada Tuhan, bahwa Tuhan inginkan kita mencari dahulu Tuhan dan kerajaan dan kebenarannya. Amin. Nah, semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Oke, dan kita akan belajar itu, dan pertama kali khotbah kali ini seri 3 ke depan, 3 khotbah kita belajar tentang mendengar suara Tuhan. Dan ini part yang pertama, kalau saudara ingin catat boleh. Mendengar suara Tuhan bagian yang pertama. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang gimana sih punya kehidupan yang mengutamakan Tuhan, itu modelnya kayak gimana sih? Ya, punya kehidupan yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itu seperti apa hidup kayak gitu tuh? Ya. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam tentang hal itu, satu hal yang kemarin saya pikirkan adalah tiba-tiba muncul aja dalam pikiran. Sebelum kita masuk ke sana mengutamakan Tuhan, seberapa jauhkah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang ingin memiliki hubungan dengan Tuhan? Ya. Sebelum kita belajar hidup yuk mengutamakan Tuhan, persembahkan tubuhmu dengan persembahan yang hidup dan lain sebagainya. Sebelum kita ke sana, dan kita akan bahas ke situ sepanjang tahun ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, seberapa rindukah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena dulu ketika orang datang sama Tuhan Yesus, mereka datang dengan kebutuhan. Gitu ya? Dulu orang banyak datang kepada Yesus karena kebutuhannya, karena makanannya, karena rotinya, dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara sesuatu yang keras, dan mereka semua, Yohanes 6 ayat 66, bubar semua. Mereka datang untuk kebutuhan, untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan dan inginkan. Dan setelah mendapatkannya, that's the goal. Itu tujuan mereka. Ya. Banyak orang yang datang kepada Yesus bukan ingin memiliki hubungan dengan dia. And that's the truth. Tetapi ingin mendapatkan apa yang dia perlukan. Tapi di sini nggak ada. Ya. Bahkan 10 orang kusta, saudara, yang mau disembuhkan datang kepada Yesus. Dan Yesus bilang, perlihatkan dirimu kepada para imam. Dan tiba-tiba 10-nya sembuh. 10-nya sembuh. Hanya 1 yang balik. 10% aja. Hanya 1 yang balik ingin punya hubungan dengan Yesus. Yang 9 kemana? Yang 9 bubar jalan. Saudara, masing-masing punya kebutuhan ke dalam kehidupannya masing-masing mereka. Makanya kita perlu belajar sebelum kita memiliki hidup yang mengutamakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kita perlu tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, kata sebelahnya, tepuk pundak sebelahnya, kita perlu tahu yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah hubungan. Itu yang dia mau. Karena itu yang permulaan ada di Taman Eden. Tuhan punya hubungan yang baik dengan Adam. Setiap hari berbicara dengan Adam. Berbicara dengan Hawa. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Yesus punya hubungan yang begitu indah di taman itu. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Allah karena dosa selama-lamanya, saudara, rohnya mati. Dan manusia telah mengambil buah, makan buah apa? Pengetahuan baik dan jahat. Kemudian manusia bisa menetapkan sendiri apa yang menurut dia baik dan menurut dia jahat. Enggak lagi mengandalkan Tuhan, yang tadinya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekarang dia tahu yang ini baik, yang enggak. Menurut pikirannya sendiri. Dan orang semakin jauh hubungannya dengan Bapa. Bukan hanya karena dosa, karena buah itu. Makanya kita perlu tahu apa yang Tuhan mau, dan Tuhan mau membangun hubungan dengan kita. Siapa yang sudah terima keselamatan? Lambaikan tangan. Tinggi-tinggi, saudara. Yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau sudah kita terima Yesus, firman Tuhan katakan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah nggak ada lagi. Yang baru sudah datang. Karena roh kita yang tadinya mati karena dosa telah diciptakan kembali, recreated.
menjadi baru. Sehingga kita di hadapan Allah, Kolose 1 dikatakan ayat 22, kita ini berdiri di hadapan Dia kudus. Wow. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Yang sudah diperdamaikan, lambaikan tangannya. Kita sudah diperdamaikan yang telah terima Tuhan Yesus. Untuk menempatkan kamu. Apa? Saudaraku, apa? Kudus. Terus apa? Tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa. Itulah identitas kita, saudara. Setiap orang yang ada dalam Yesus kudus, enggak bercela dan tidak bercacat. Karena bukan kita yang baik. Bukan karena kebaikan kita, tetapi apa yang Yesus telah lakukan. Bagi setiap kita. Yang mengerti katakan, amin. Makanya Tuhan mau apa sih? Bagi hidup kita, Tuhan mau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dan membangun hubungan itu dimulai dari komunikasi dengan Tuhan. Kita belajar sebelum kita punya hidup yang memuliakan, yang mengutamakan Tuhan. Kita belajar dulu membangun hubungan dengan Dia. Dan hubungan dengan Tuhan dibangun di dalam doa, dibangun di dalam komunikasi, mendengar apa yang Tuhan mau. Karena tadinya kita gak punya hati yang bisa dengar suara Tuhan. Kita gak bisa punya hubungan dengan Tuhan karena dosa yang memisahkan. Hati kita menjadi licik karena di luar Tuhan, saudara. Belum terima keselamatan. Tapi ketika kita menerima keselamatan, Yesus katakan begini, Yeskiel dikatakan demikian. Bahwa kita telah diberikan, Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka apa? Hati yang lain. Kepada kita telah diberikan hati yang lain. Dan roh yang baru. Kepada saudara telah diberikan roh yang baru. Meskipun kita jadi orang Kristen gak langsung berubah. Muka hitam jadi putih-putih jadi enggak. Ya, atau gemuk jadi kurus-kurus jadi gemuk, enggak. Tapi sesuatu esensi terjadi. Rohmu yang tadinya mati telah menjadi baru. Dan nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu esensi kekristenan. Mungkin behaviornya belum berubah. Sikapnya belum berubah. Perkataannya berubah. Tapi rohnya sudah baru. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu the truth about Christianity. So Christianity is not about being apa? Kekristenan bukan tentang bagaimana kita berperilaku baik dan lain sebagainya. No, kekristenan supaya kita nggak binasa. Amin. Supaya kita punya roh yang baru. Supaya kita punya hidup yang kekal. Dan ketika kita punya hidup yang kekal, kita telah terima keselamatan, hati kita baru, roh kita baru, saudara. Kita punya akses untuk dengar suara Tuhan. Dalam Yohanes dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku apa? Dengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kita bisa dengar suara Tuhan. Hubungan perlu dibangun dengan pendengaran. Ya. Saya percaya bahwa kalau di dalam doa saudara, siapa yang suka berdoa? Gak usah angkat tangannya saudara, semuanya pasti suka berdoa. Tapi siapa yang percaya kalau di dalam doamu, siapa yang percaya ini ya? Siapa yang setuju ya? Di dalam doa saudara seharusnya jauh lebih baik kalau Tuhan yang lebih banyak bicara daripada kita. Ya, betul. Dalam doa kita, dalam setiap waktu doa saudara jauh lebih baik kalau Tuhan yang banyak bicara sama kita daripada apa yang kita sampaikan sama Tuhan. Ya. Dan kita akan belajar dalam seri ini bagaimana kita dengar suara Tuhan. Dan saya percaya hari ini dan ke depan saudara akan belajar dan kita akan bisa dengar suara Tuhan. Amin. Yang amin dapatlah. Amin. Haleluya. Praise Lord. Makanya ini yang Tuhan rindukan. Dulu kalau Tuhan bicara sama bangsa Israel, mereka pada ketakutan. Karena Tuhan bicaranya di gunung. Ada yang mau ke tanah perjanjian? Anybody?
Ya. Oh cuman sebagian aja, yang lain? Semua mau ya? Puji Tuhan. Beberapa tahun lalu kita pernah sempat ke Gunung Sinai itu. Gunung Sinai, naik unta ke atas, ada yang mau jalan kaki juga gitu ya. Kita sampai di sana bagus banget. Gunungnya indah sekali, luar biasa. Just kayak di film-film aja gitu ya. Dan kami naik ke sana, it's like ribuan tahun kayaknya gak berubah kayak gitu tuh. Naik ke atas. Dan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel di atas gunung itu. Dan ketika Tuhan bicara semua gemetar. Ya, ada ada petir, ada thunder dan lain sebagainya. Kelam, ada gempa yang terjadi. Dan ketika bangsa Israel lihat, cara Tuhan bicara kayak gini. Mereka takut mati. Mereka bilang sama Musa, gini aja deh. Kamu aja yang dengerin. Kamu aja yang datang, biar Tuhan bicara sama kamu. Nanti apa yang Tuhan bicara sama kamu, kamu bicara sama kita. Supaya kita gak mati karena berbicara mendengar suara Tuhan beresiko bagi mereka. Itu dulu saudara. Cara Tuhan bicara seperti itu. Ya. Tapi kepada kita dalam Ibrani 12 ayat kedua berbeda. Kepada setiap kita tetapi kamu, apa? Ibrani 12 ayat 22 dikatakan apa? Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Saya yang percaya nama kita terdaftar di surga. Saudara punya tempat di surga. Ke kota Allah yang hidup. Kamu sudah ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Karena kita punya hubungan dengan Bapa yang telah dipulihkan oleh darah Yesus. Makanya dikatakan ayat yang ke-25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Yang apa? Berfirman. Maka Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Dan kalau Tuhan bicara jangan tolak saudara. Yang mau mendengar suara Tuhan katakan amin. Ya. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita. Nah saudara, topik kayak gini nih, mendengar suara Tuhan. Saya ini boleh sedikit ini share ya. Dari awal jadi jemaat kira-kira tahun 96 begitu. Dalam sebuah gereja. Saya ini kadang-kadang iri gitu, sedikit iri. Terus saya dengar kesaksian orang, saya dengar Tuhan maunya ini. Atau hamba Tuhan bicara, saya tahu ini Tuhan yang mau. Saya bilang dalam hati saya, bagaimana sih dengar suara Tuhan itu? Ya. Dan kemudian dari situ saudara saya belajar banyak puluhan mungkin ya. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, buku A dan lain sebagainya. Belajar artikel ini, artikel itu. Dengar tentang gimana caranya seorang anak Tuhan bisa dengar suara bapaknya. Dan saya ngambil satu kesimpulan. Kesimpulannya begini saudara. Pertama adalah Tuhan bicara sama setiap kita. Itu yang pertama. Tapi cara Tuhan berbicara sama kita bisa satu style atau satu model itu lebih tepat daripada yang lain untuk waktu-waktu tertentu. Tuhan bicara tapi modelnya itu caranya bisa berbeda-beda ya, tergantung kondisi dan apa yang kita perlukan daripada Tuhan. Nah, sekarang saya mau bahas tentang hal apa? Yang kita mau buka dalam Habakuk, ini salah satu yang menurut saya terbaik, kita bisa mulai dari sini. Dan saya percaya kita semua akan dengar suara Tuhan dengan jelas. Kok gak ada amin ya? Tadi pagi banyak amin ya. Oke. Yuk kita buka dalam Habakuk 2. Mulai mencatat, notifikasinya dimatikan. Kalau flight mode yang boleh dijalankan gak apa-apa. Konsentrasi ya. Habakuk adalah seorang yang bisa dengar suara Tuhan. Dan kita mau belajar dari orang yang sudah dengar suara Tuhan. Dikatakan aku mau berdiri, Habakuk 2, di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Jadi ketika Habakuk ingin dengar suara Tuhan, ini tindakannya. Ini apa yang dia lakukan. I will, berarti ada tindakannya. Katakan saya, amin. Ada tindakannya.
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Berdiri tegak di menara. Dan aku mau meninjau, katakan saya meninjau. Dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang hendak dijawab Tuhannya atas pengaduanku. Ayat 2 dikatakan, lalu setelah dia lakukan ini, Tuhan menjawab aku. Dia dengar suara Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Apa? Tulis. Tulis penglihatan itu. Ukirlah itu di loh-loh, pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bahasa Inggrisnya jelas, saudara. Dalam Amplified Bible dikatakan begini. Saya baca highlightnya ya. I will, in my thinking, stand upon my post of observation and station myself, katakan saya myself, sendiri, myself, on the tower of our fortress. And I will watch to see, katakan saya see, myself see. Oke, lanjutin ya. What he will say within me. Apa yang Tuhan akan bicara di dalam aku. And what answer I will make as his mouthpiece. Ya, to perplex itu. Ya, pronunciation susah tuh. Of my complaint against him. Lalu ayat kedua dikatakan, and the Lord answered me and said apa? Write the vision. Tulis. 4 hal, saudara. Ready? Catat ya, 4 hal ini. Ini tindakan Nabi Habakuk pada waktu dia pengen dengar suara Tuhan. Dan ketika dia lakukan ini, I will, I want. Dan Tuhan bicara sama dia. 4 hal. Yang pertama adalah, bisa muncul kan? Menyendiri. Kedua adalah melihat. Ketiga adalah dengar apa yang Tuhan ngomong. Yang keempat adalah tulis. Very simple. Dan setiap kita bisa lakukan ini. Sendiri, lihat, dengar. Terus apa? Tulis. Simple ya? Nanti kita akan ulangi. Beberapa minggu ke depan akan lebih detail dibahasnya. Tapi saat ini kita akan belajar dari frameworknya dulu. 4 hal ini. Sendiri, lihat, dengar, tulis. Yang mau dengar suara Tuhan, lambaikan tangannya. Oke, dan kita akan praktik nanti ya. Nah saudara, ini yang Tuhan mau atas setiap kita. Yang pertama adalah menyendiri. Apa artinya menyendiri? Habakuk itu by himself, sendiri saudara. Menyendiri bukan bicara tentang hanya sendiri secara fisik, tapi dia menenangkan hatinya. Ya, dia menjauhkan diri daripada kesibukan, dia menjauhkan diri daripada pikiran-pikiran yang lain yang menjauhkan dia dari Tuhan. Habakuk fokuskan kepada Tuhan, sunyi sendiri, saudara. Nggak ada distraksi, ya. Nggak ada orang yang bisa ganggu-ganggu dia. Makanya firman Tuhan katakan demikian. Mazmur 62 ayatnya ke-5. Hanya pada Allah saja kiranya aku apa? Tenang. Sebab daripadanya lah pengharapanku atau harapanku. Bahasa Inggrisnya jelas saudara. My soul wait silently for God alone. Jadi hatinya dia menenangkan hatinya ketika dia pengen dengar suara Tuhan. Dia tenangkan hatinya. Dia jauhkan dari kesibukannya. Dia pergi ke towernya. Ke tempat dia bisa observasi. By himself. Dengan sendirian. Itu yang dia lakukan saudara. Ya, itu yang dilakukan di tengah-tengah mungkin kesibukannya dan hal-hal yang dia harus lakukan. Bahasa kalau dalam perjanjian baru Matius 6 ayat ke-6 dikatakan. Matius 6 ayat ke-6. Jika engkau berdoa, Yesus ajarkan ini sama kita. It's very plain, very simple. Ini yang Tuhan kasih tahu. Kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Yang punya kamar di rumah katakan amin. Terus apa?
tutup pintu. Berdoa kepada Bapamu dan berdoa kepada siapa? Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka ini akibatnya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Same principle. By himself dan dia masuk menyendiri. Itu yang dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. Lihat ini. Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place. Cari tempat sendiri. Supaya engkau tenang, gak ada yang ganggu. Tempat kondisi tanpa gangguan. Gangguan handphone. Memang aminnya kurang kalau di sini. Gangguan TV. Maafkan, gangguan anak. Saat itu ya. Sendiri. Tanpa gangguan apa-apa. Gangguan dari orang-orang. Itu yang Yesus lakukan. Ketika dia melayani, dia mau bicara sama Bapaknya. Dia mau dengar apa yang Bapaknya bicara. Yesus menghilang, saudara. Ke tempat sunyi. Sendiri. Dia berdoa kepada Bapa. Dan itu terus menerus dilakukannya untuk dengar apa yang mau Bapak cerita sama dia. Jadi itu yang kita perlu lakukan pertama-tama. Kita sendiri dulu. Dalam hati kita, tenangkan hati pikiran saudara. Ya. Kalau muncul pikiran dalam, siapa yang kadang-kadang kalau doa susah konsentrasi ya. Lagi doa terus tiba-tiba muncul setrikaan. Ada di sini. Tiba-tiba muncul jemuran, hujan, belum tutup jendela, ada di sini. Kadang-kadang gitu yang kita pikirin. Makanya saudara bisa bicara sama jiwamu. Jiwa seperti Daud katakan, dalam nama Yesus tenanglah. Yang mau lakukan katakan amin. Ya, dan kalau munculnya gimana pastor? Kalau saya nggak bisa konsentrasi lagi doa dengan sendiri itu, tiba-tiba ya itulah Starbucks, KFC dan semua muncul semua. Ya, aromanya saya bisa cium. Waduh, ini luar biasa addictionnya. Aroma kopinya aku bilang, no. Kalau saudara kesulitan sekali untuk sendiri, then you are addicted to the world. Saudara setelah masuk tenggelam dalam kesibukan. Dan gimana caranya kita masuk supaya tenang jiwamu. Well, puji Tuhan dalam Alkitab ada ayatnya juga saudara. Ternyata waktu Raja Yosafat minta mau dengar suara Tuhan ketika menghadapi peperangan. Dia cari nabi. Raja ini cari nabi. Dan didapatkanlah Elisa. Dan dia tanya sama Elisa. Apa yang firman Tuhan mau bicara sama kita dalam kondisi ini. Dan Elisa mungkin diperhadapkan dengan tekanan. Orang-orang menantikan apa yang dia mau bicara. Saudara dia bilang, mungkin dia gak bisa konsentrasi. Dia bilang gini, panggil pemain kecapi. Ini. Panggil pemain kecapi. Lihat ini saudara. Dalam 2 Raja-Raja ayatnya 3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemain kecapi. Datang pemain kecapinya. Pada waktu pemain kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Tuhan, kekuasaan Tuhan apa? Meliputi dia. Jadi dia perlu bantuan musik saudara, yang dialunkan dengan tenang sehingga dia bisa fokus sama Tuhan. Dan ketika dia fokus sama Tuhan, lalu ayat selanjutnya dikatakan begini. Ayat selanjutnya, kemudian berkatalah Elisa, beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan bicara. Makanya musik itu instrumen-instrumen yang bisa memfokuskan kita sama Tuhan itu penting. Yang mengerti katakan, amin. Dan Elisa dapatkan. Yang pertama adalah dapatkan apa yang menjadi suara Tuhan. Saya dengar bahwa otak kiri itu adalah analytical. Ya, analytical, otak kanan itu imajinasi dan lain sebagainya. Dan kita bisa switch dari yang kiri ke kanan itu dengan musik. Pindah, saudara. Ya. Nah, saudara pertama adalah menyendiri. Makanya seringkali kalau kita sedang sendiri, siapa yang pernah pas lagi di shower, mandi, terus tiba-tiba muncul satu lagu. Banyak ya? Ya loh, tiba-tiba gak tahu, gak mikirin lagu itu, tiba-tiba muncul aja. Ya, saya pernah, kalau saya sering berenang, saudara setiap hari saya berenang hampir. Kalau berenang itu waktu saya menyendiri. Karena gak ada yang ganggu.
Saya kalau di tempat renang gak ngobrol. Makanya sendiri aja gitu. Kalau di dalam, wah itu tempat secluded bagi saya. Wah tempat Maha Kudus itu. Yang berenang sendiri. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau khotbah apa ini minggu? Lalu Tuhan bicara saudara, poin demi poin. Keluar dari kolam renang, catat saudara. Jadi banyak khotbah lahir dari kolam renang. Well, that's for me ya. Bagi itu adalah waktu tempat sendiri bagi saya. Yang pertama adalah sendiri, yang kedua adalah apa? Melihat. Katakan saya 2, 3 apa? Lihat. Siapa yang ingin dengar suara Tuhan sekali lagi? Pertama sendiri dulu. Tenangkan jiwamu, tenangkan hatimu, jauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu saudara. Yang kedua adalah melihat. Kalau ditanya, Pastor, yang pertama itu kapan waktunya? Well, kapan aja. Bagi saudara ada yang pagi-pagi benar, itu waktumu gak ada gangguan, pagi. Ada di antara kita yang mungkin malam lebih sendiri, mungkin tinggalnya lebih di gunung gitu ya, gak apa-apa. Ya, waktumu adalah waktu engkau di mana bisa menyendiri dengan Tuhan. Kadang-kadang saya naik ke atap para ya betul ya, naik ke atap. Kalau nggak naik ke depan balkon di mana nggak ada siapa-siapa, saya matikan lampu, saya datang sama Tuhan. Saudara, suit yourself, ya, tapi harus sendiri. Yang kedua adalah melihat. Katakan saya melihat. Jadi Habakuk melihat, dia meninjau. I will watch and see. Mari kita buka dalam Yoel 2 ayat 28. Tahukah saudara bahwa Tuhan ingin berbicara lewat penglihatan? Kemudian daripada itu akan terjadi, dan ini sudah terjadi. Bahwa aku akan mencurahkan rohku. Siapa yang punya roh yang baru? Atas semua manusia. Maka anak, ini akibatnya. Hubungan yang dipulihkan, maka anak-anakmu, laki-laki, perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tuhan bicara lewat mimpi, Tuhan bicara lewat penglihatan. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan apa? Penglihatan. Jadi Tuhan bicara sama kita lewat penglihatan dan lewat mimpi juga. Atas setiap kita, banyak cara Tuhan bicara, saudara. Dan karena roh kita sudah menjadi baru, kita bisa melihat penglihatan. Tapi seringkali kalau kita bicara, kalau seperti Yohanes, saudara, kitab Yohanes, pada waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia melihat penglihatan. Dan setiap penglihatannya dia tulis, dicatat bagi kita. Ya. Lalu bagaimana kita bisa terima penglihatan? Mari kita buka dalam Mazmur 1 supaya ini dalam konteks yang biblical ya. Gak ngawur gitu saudara. Lihat ini saudara. Dalam Mazmur dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat, artinya firman Tuhan. Yang apa? Merenungkan Taurat itu, renungin siang dan malam. Saudara tahu kata merenungkan adalah bahasa aslinya adalah haga. Haga artinya apa? Bisa dimunculkan, merenungkan itu haga artinya meditate, study, imagine. Artinya itu. Jadi orang yang sedang mempelajari firman, dia bukan hanya baca, dia bukan hanya mempelajari, tapi dia membayangkan. Yang mengerti dalam bayangan tangannya. Dia imajinasikan. Kalau 5 roti, 2 ikan. Siapa yang ingat cerita itu? Ya, 5 air menjadi anggur. Siapa yang ingat cerita itu? Dan ketika saudara baca, renungkan itu, saudara imajinasikan apa yang terjadi. Amin. Itu saudara. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kadang-kadang ini sebuah proses siang dan malam. Imajinasi saudara harus pakai. Ya. Dan mata kita dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua, mata kita tertujunya kepada Yesus. Dan ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi pelipat gandakan, saudara pandang Yesus, apa yang terjadi di situ dan Roh Kudus bisa bekerja lewat apa yang kau lihat. Itu namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya studi, bukan hanya baca,
Bukan hanya mengulang-ulang, tetapi juga bukan hanya speaking, tapi juga menggunakan imajinasimu. Yang mengerti katakan, amin. Dan pada waktu pandangan kita kepada Yesus, imajinasi kita kepada Yesus, apa yang terjadi pada waktu Yesus masuk ke rumah Yairus. Bayangkan itu saudara. Bayangkan itu, masuk ke rumah Yairus. Anaknya sudah mati sudah. Diusir semua. Sudah bayangkan apa yang terjadi. Dan Roh Kudus bisa bekerja lewat apa yang kau lihat. Yang mengerti katakan, amin. Dan firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara lihat ini dalam bahasa Inggrisnya, you keep him in perfect apa? Peace. Siapa yang tinggal dalam damai sejahtera? Whose mind is stayed on you. Because he trusts in you. Mind. Whose mind stayed in you. Bagaimana kita fokuskan pikiran hati kita ini sama Tuhan. Saudara lihat ini. Mind itu dalam bahasa aslinya adalah asher. Atau disebut imajinasi. Jadi pikiran imajinasimu atau dalam bahasa dalam Efesus 1 dikatakan ayat 18. Mata hatimu terang. Kita punya mata jasmani dan kita punya mata hati. Dan Tuhan mau bekerja, memberikan penglihatan itu dalam mata hatimu. Dan kau memandang firman Tuhan, merenungkannya dan kau mengimajinasikan apa yang terjadi. Dan Roh Kudus bekerja di situ. Haleluya. Praise the Lord. Yang kedua tadi apa? Melihat. Jadi kalau kita baca, ingat kejadian. Siapa yang bisa ingat satu aja minimal kejadian dalam Alkitab? Ada di sini? Yang bisa ingat satu aja cerita kejadian di dalam Alkitab. Di mana Yesus menyembuhkan, 5 roti, 2 ikan, lain sebagainya. Sudah ingat itu? Renungkan, bayangkan apa yang terjadi, Roh Kudus bicara di situ. Dan kita bisa minta sama Tuhan doa, Tuhan berikan aku penglihatan ini. Yang ketiga adalah dengar. Nah ini tiba saatnya. Dan kemudian Habakuk dengar. Ketika dia lihat itu, ketika dia melihat, kemudian dia mendengar. Sudah dalam Yohanes 10 tadi ayat 27 dikatakan gini. Domba-domba Tuhan itu dengar suara Tuhan. Yes? Siapa yang menjadi domba-dombanya Tuhan? Anak-anak Tuhan di sini. Kita bisa dengar suara Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah gimana perkataan Tuhan itu kayak gimana tipenya? Modelnya gimana kalau saya bisa dengar suara Tuhan? Saudara, dalam Yohanes 7 dikatakan gini. Perkataan Tuhan itu seperti sungai. Seperti aliran. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Yuk sama-sama 2, 3. Dari dalam hati akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Cara Tuhan, siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu hidup? Perkataan Tuhan itu hidup. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan Tuhan hidup. Dan cara Roh Kudus menyatakan kehendak Tuhan, dia mengalirkan perkataan Tuhan yang hidup. Jadi kayak modelnya kayak aliran-aliran. Bahasa Inggrisnya dikatakan rivers. Dikatakan yuk baca ini. He who believes in me as the scriptures has said. Out of his heart will apa? Flow. Dengan suara keras 2, 3 apa? Flow. Will flow. Sesuatu yang kita gak pikirkan tetapi itu ngalir aja. Katakanlah saya mengalir. Bentuk suara Tuhan yang keluar dari hatimu akan seperti aliran. Yang gak tiba-tiba dipikirkan, gak kita pikirkan tiba-tiba muncul aja. Apa yang muncul dalam pikiran saudara? Dan aliran itu kayak gimana perkataan Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat ketiga. Dikatakan aliran itu yang siapa bernubuat ia berkata-kata kepada manusia dia membangun. Jadi perkataan yang akan muncul keluar dari hatimu adalah sesuatu yang membangun. Sesuatu yang menasehati.
sesuatu yang menghibur. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi aliran-aliran itu akan membangun kita. Ketika kita dengar itu akan membangun kita, menasehati dan juga apa? Menguatkan atau menghibur. Itu perkataan Tuhan bagi kita. Seperti aliran-aliran. Dan Tuhan mau bicara kapanpun. Saya merenungkan ini kemarin saudara. Tuhan kapan Tuhan mau bicara sama kita? Nah, tiba-tiba Tuhan kasih gambar. Ranting. Kalau ranting nempel, kita kan ranting ya. Nempel kepada pokok anggur. Kalau kita nempel pada pokok anggur, kita ranting nempel sama pokok anggur. Apakah aliran hidup dari pokok anggur itu berhenti? Atau terus menerus mengalir? Terus menerus. Tuhan mau bicara sama kita terus menerus. Kapan kita datang kepada Dia akan ada aliran-aliran hidup. Yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Yang terakhir adalah nulis. Menulis. Menulis saudara dikatakan ini. Tuliskan penglihatan itu apa yang kau lihat. Tuliskan. Ya. Saudara kita perlu belajar menulis apa yang Tuhan katakan sama kita. Dengan iman tanpa keraguan. Kata-kata apa sih yang Allah ilhamkan, Roh Kudus alirkan di dalam hati saudara. Dan kita perlu datang sama Tuhan dengan iman dan bukan dengan keraguan. Saya ingat tadi pagi, kadang-kadang kalau udah siapin khotbah sudah tiba-tiba pagi-pagi gak bisa tidur. Pagi-pagi belum bangun, masih gelap saudara, tiba-tiba muncul aja gambar-gambar. Tadi pagi ini saya muncul, tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat gambar Yesus. Yang pada waktu dia ditanya sama orang, guru kami ketemu orang ini mau dirajam apa? Berzina wanita ini. Apa yang harus kami lakukan? Kan Musa katakan lempar batu kepada wanita ini. Di tengah-tengah tekanan demikian orang tanya sama Yesus, apa yang kau mau? Saya lihat gambar itu saudara. Dan apa saudara yang terjadi? Yesus kemudian apa? Yesus apa saudara? Dia nulis. Dan saya percaya apa yang dia tulis adalah apa yang Bapa mau dia katakan. Dan dia mendapatkan apa yang Bapa mau. Dan ketika dia sudah dapatkan. Dan dia katakan sama mereka. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu. Lemparkan batu pertama pada wanita ini. Bubar semua saudara. Pergi semua. Jadi apa yang Tuhan bicara sama kita. Tulis. Yes. Dalam perjanjian lama para nabi menulis. Habakuk menulis. Dan Tuhan mau kita menulis. Apa yang Tuhan mau bicara atas setiap kita. Pastor gimana kalau salah? Sudah hampiri Tuhan itu bukan dengan ketakutan. Dengan keraguan. Kalau engkau menuliskan, kau dapatkan aliran itu, perkataan-perkataan itu. Dan saudara mulai menuliskan dengan iman. Sampingkan dulu yang namanya keragu. Sampingkan dulu yang namanya ketakutan. Tulis saja. Kalau sudah percaya itu mengalir, tiba-tiba muncul kata-kata itu, tulis. Nanti setelah ditulis, bisa diuji. Apakah itu sesuai firman? Dan kepada hamba-hamba Tuhan pun bisa diuji. Kepada para mentor rohani. Apakah betul itu dari Tuhan? Dan bagi hari ini, siang hari ini, saya mau mengajak kita dengan iman. Kita mau dengar suara Tuhan. Amin. Are you ready? 4 hal. Pertama apa? Sendiri, tenangkan hati saudara. Kalau bisa, kalau saudara mau, ada siapa yang punya handphone di sini? Pastilah semua punya ya. Punya handphone ada? Oke. Buka bagian notes-nya. Bisa buka bagian notes-nya setiap kita. Yuk kita buka handphonenya. Kalau saudara mau di flight mode supaya gak ada notifikasi masuk, go ahead. Lakukan itu. Ya. Tadi pagi saya melihat lawatan Tuhan terjadi dan siang ini akan jauh lebih banyak lagi. Saudara lihat, buka handphonenya, lihat bagian catatan. Di mana saudara bisa mencatat kata-kata. Sudah? Buka itu sekarang. Dan sebentar kita akan berdoa.
Saudara renungkan kejadian di dalam ayat firman Tuhan. Kejadian apa? Dan kau pandang Yesus. Mungkin itu 5 roti 2 ikan. Yesus duduk diam di kaki Yesus. Ya apa? Maria duduk diam di kaki Yesus mendengarkan Tuhan Yesus. Entahlah apa yang Tuhan simpan dalam pikiran saudara. Dan ketika saudara memandang matamu tertuju kepada Yesus, kau lihat itu dengan jelas, saudara lihat itu. Aliran apa yang muncul? Keluar tiba-tiba. Dan ketika keluar tiba-tiba perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat itu. Dan ini mungkin 1 kalimat, 2 kalimat, atau mungkin lebih daripada itu. Dengan iman sudah tulis. Jangan takut ragu, jangan takut dengan macam-macam, nanti kita bisa uji. Amin. Are you ready? Are you ready? Ya, saya kasih waktu nanti 3 menit ke depan kita akan lakukan sama-sama. Dan saya percaya Tuhan bicara sama kita. Ini pertanyaannya, saudara. Bisa munculkan Bapak tanya sama Tuhan dalam doa. Apakah engkau mengasihi aku? Sudah? Siap? Ini yang kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dan tiba-tiba muncul apa penglihatan dengan Bible story apa saudara yang lihat Yesus di situ? Aliran apa yang muncul? Tulis saudara. Are you ready? Dan kalau ada beberapa di antara kita yang menangis dan lain sebagainya, it's okay, it's alright, ya. Roh Kudus akan jaga kita. Ready? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Kau mau. Aku tahu Kau hidup, aku tahu firman-Mu benar. Kalau Roh Kudus dikatakan mengalirkan aliran-aliran hidup, yaitu firman-Mu, Kau bisa melakukannya saat ini. Ketika kami datang di hadapan Tuhan, Kau nyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh ada. Dan firman-Mu katakan kami adalah bait Roh Kudus. Engkau tinggal di dalam kami. Dan Roh Kudus Engkau adalah pribadi yang menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan setiap kami. Saat ini hamba berdoa, Tuhan Yesus berbicara atas setiap kami. Roh Kudus alirkan aliran kehidupan itu. Perkataan-perkataan yang menghidupi, menguatkan, membangun, menasihati. Akan kami mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya boleh tanya sama Tuhan. Berdoa masing-masing, Bapa, apakah Engkau mengasihi aku? Dan kemudian tulis sekarang. Saya kasih waktu, silakan saudara. 3 menit ke depan, kita akan menulisnya. Tanya sama Tuhan, Bapa, apakah Engkau mengasihi aku? Apa jawaban Tuhan bagimu? Jangan diam, mulai tulis saudara. Karena pada waktu Habakuk menulis, aliran itu makin deras. Tuhan masih bicara sama kita. Kalau saudara sudah berdoa, lihat, pandang Yesus, kejadian itu, mulai tulis sekarang. Bapa, apakah Engkau mengasihi aku? Dia akan bicara secara intim kepada saudara. Menguatkan, membangun, menasihatimu. Mari mulai nulis saudara. Saya melihat banyak sekali yang air mata yang mengalir saat ini. It's okay, don't worry. Saya lakukan ini tahun 92 pertama kali saudara. Dan saya menangis sejadi-jadinya Tuhan bicara. Jesus is alive. Holy Spirit is real. Mari sudah tulis di handphone saudara. Jangan ada yang diam, mulai tulis. Ini menjadi pengalaman kau dengar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Menguatkan, membangun dan menguatkan saudaramu, menasihatimu.
Kasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Gak apa-apa kalau sudah menangis, it's okay, don't worry. Kata-katanya kan sangat lembut, menguatkan saudara. Pagi ini Tuhan bicara banyak sama saya. Dan dia akan adakan tanda-tanda yang ajaib. Dan dia sudah melakukannya. Roh Kudus mengalir saat ini. Terus menulis, saudara. Jangan diam, terus menulis. Aliran apa yang muncul. It's okay. Jangan takut ragu. Jangan takut salah. Tulis aja dulu. Nanti kita akan waktu punya penguji sesuai dengan firman. It's okay, just tulis dulu. Dengan iman seperti seorang anak kecil yang datang sama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Bapa, apakah Engkau mengasihi aku? 1 menit lagi, saudara. Roh Kudus mengalir saat ini, terus mengalir. Aliran-aliran hidup. Syarabukutur namaste. Kasih Tuhan. Tuliskan saudara, tuliskan terus. Jangan hanya merenungkan, saudara, tuliskan. Syarabukutur. 30 detik lagi kita akan tulis. Kita harus hampiri Tuhan dengan iman. Jangan dengan rasional kita. Jalan Tuhan bukan jalanmu, pikiran Tuhan bukan pikiranmu, saudara. Kasih Tuhan Yesus. Saya melihat banyak yang dilawat Tuhan. It's okay. If you cry, it's alright. Kalau sudah menangis, it's okay, gak apa-apa. It's okay. Hadirat Tuhan turun, Shinabokutas. Thank you Lord. Aku tahu Engkau masih bicara. Aku tahu Engkau rindu berbicara. Kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Praise the Lord. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah bicara sama kita. Yang sudah menulis tadi, yang sudah menulis dan percaya Yesus sendiri bicara sama saudara. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Wow, praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. God is good. Mungkin ada satu orang yang mau cerita. Kalau saudara mau ke depan, apa yang Tuhan bicara sama saudara. Satu orang aja, ada waktu. Ada? Kalau saudara sudah nulis tadi, saudara nggak keberatan untuk sharing sama kita semua? Ada di sini? Tadi pagi ada. Ada? Kalau ada, angkat tangannya saudara. Mau share apa yang Tuhan bicara sama saudara? Harusnya ada. Yuk Andri, boleh kasih tepuk tangan untuk Andri. Gimana cara Tuhan bicara sama Andri ya? Yang Andri tulis, boleh ya cerita ya? Shalom semua. Tadi waktu mengikuti apa yang diarahkan, Tuhan, saya tanya, Bapak, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan langsung menjamah saya, rasanya kayak naik gitu, kayak melayang. Lalu apa yang Tuhan sampaikan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang timbul dalam hati Tuhan sediakan. Itu yang ke-1.
Lalu yang kedua, Tuhan ingat, saya tanya lagi kan dengan pertanyaan yang sama. Lalu Tuhan ingatkan bahwa yang kau perlukan hanya percaya aja. Gitu. Jadi itu yang kedua yang benar-benar wah, iya gitu. Lalu yang ketiga, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Andri, praise the Lord. Saya percaya Tuhan Yesus hidup dan Dia terus berbicara atas setiap kita, dan kita akan masuk lebih lagi dalam 2 minggu depan belajar tentang bagaimana kita dengar suara Tuhan dengan jelas. Kalau saudara belum mendapatkannya ataupun ada kesulitan, don't worry, ya, there is still many things to cover ya. Kita akan belajar lebih lagi. Roh Kudus tinggal dalam kita dan Dia akan bicara kepada setiap kita. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami telah terimanya dan ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Boleh kasih tepuk tangan untuk host. Amin. Judith. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan Anda. Ini karena saya guru ya, jadi saya mau tes dulu. Masih ingat nggak? Apa tadi yang dibikin? Ada 4 poin yang dibagikan. Poin utama, apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Menyendiri, melihat, mendengar, dan menuliskan. Ya, kiranya ini nggak cuma Anda sebutkan saja di sini, tapi Anda udah catat, nanti Anda bagikan dan pastinya Anda lakukan di dalam kehidupan Anda. Amin, amin. Sebelum saya membacakan pengumuman hari ini, saya mau lihat dan saya mau menyambut apakah ada dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di ICC. Boleh lambaikan tangan Anda atau angkat tangan Anda. Ada, jangan malu, saya nggak akan ngapa-ngapain kok, nggak akan dihukum, nggak akan disuruh ke depan. Ada? Oke, mungkin Anda malu, tapi nggak apa-apa. Kalau Anda sungkan untuk mengangkat tangan, jangan lupa setelah kebaktian ini kami menyediakan special gift untuk Anda. Jadi harap diambil di meja informasi di lobi lantai 6. Dan jangan lupa buat Anda yang baru, jangan lupa juga daftar langsung, daftar iClick. Sekarang saya mau tanya nih, ya guru mau nanya lagi. Ada nggak yang udah jadi anggota iClick di sini? Ayo ngaku. Ya, Pastor Chandra boleh lihat ke belakang, banyak banget tangan yang belum terangkat ya. Berarti setelah ini tolong semuanya daftar di bawah. Daftar iClick. Apa sih iClick? Kalau buat saya, iClick itu adalah kelompok saling memperhatikan yang positif. Kelompok saling yang positif, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menajamkan satu sama lain, saling membentuk satu sama lain. Kalau Anda bilang, aduh saya bingung deh mau masuk iClick yang mana. Jangan khawatir, dari youth sampai seniors, iClick di ICC tersedia buat Anda semua. Sampai yang jomblo-jomblo yang mau cari jodoh, gabung ke iClick. Kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan dulu, baru jodoh Tuhan sediain buat Anda. Amin. Ada amin? Firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9 bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oleh karena itu 2 minggu lagi tanggal 21 Januari, tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? 21 Januari gereja ICC akan mengadakan minggu persembahan sulung. Jadi persiapkan persembahanmu mulai dari hari ini, tapi terlebih persiapkan hatimu. Karena it's not about how much you can give to God. Bukan. But it's about how much love you can put in your giving. Bukan seberapa besar yang Anda bisa kasih. Karena semua yang ada semua rezeki yang Anda punya itu punyanya Tuhan. Tapi it's about berapa banyak kasih yang Anda bisa berikan. Waktu Anda membawa persembahan Anda. Dan untuk para seniors nih ya. Tuhan, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap stage dari kehidupan kita, amin. Tuhan bilang di Mazmur 139, Daud bilang bahwa engkau menenun aku di dalam kandungan ibuku. Tapi di Yesaya 46 ayat 4, Tuhan bilang gini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Oleh karena itu gereja ICC juga memfasilitasi semua jemaat senior. Usianya berapa? Di atas 55 tahun. Jadi saya undang om tante, ya opa oma, tanggal 27 Januari.
jam 10. Boleh diulang tanggal berapa? 27 Januari jam 10 pagi di Youth Hall, di lobi, lantai 6. Ayo datang, ajak teman, ajak sahabat, ajak siapapun juga untuk hadir. Saya sebenarnya pengen hadir, tapi saya masih 25 tahun lagi baru bisa hadir ke ibadah senior ya. Gak percaya kan? Saya juga gak percaya kenapa saya ngomong ini. Ya, and last but not least, gak ada kata terlambat untuk belajar. Amin. Begitu juga untuk belajar pengetahuan tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Untuk apa? Supaya kita makin jadi seperti Kristus. Untuk kita hidupnya bisa berdampak. Untuk kita bisa menginspirasi orang lain. Oleh karena itu saya undang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk ikut yuk kelas discipleship. Akan dimulai tanggal 29 Januari. Kelasnya setiap minggu hari Senin jam 7 malam di ICC juga. So, daftarnya di mana? Langsung aja ke meja informasi lantai 6. Kalau Anda turun dari tangga yang sebelah kanan saya, Anda tinggal belok ke kiri, udah ketemu meja informasinya. Kalau bingung, teman-teman iCare yang ada di belakang akan membantu Anda mengarahkan ke meja informasi. Oke, sekian informasi hari ini. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saya Yudit signing off. Thank you so much. Happy Sunday.